Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami percayakan ke tangan kuasa-Mu pemberitaan firman saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati kami, supaya kami menjadi tanah yang subur, di mana firman bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan keterbatasan hamba-Mu. Biarlah kiranya Engkau urapi dan kekuatan Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin Tuhan, setiap firman yang kami beritakan, hamba-Mu sampaikan siang hari ini tidak berlalu begitu saja. Kami percaya bahwa setiap perkataan yang keluar hari ini Tuhan, karena dan berasal dari Engkau saja. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejak tanggal 6 kemarin kita memasuki PSBB di Sukabumi ini. Saya yakin, percaya kita boleh mematuhi dan mengikuti himbauan pemerintah agar kita bisa bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Hampir, kalau tidak salah, hampir 2 bulan anak kami sekolah online atau di rumah, dari rumah, mengikuti himbauan dari sekolah. Dalam setiap kegiatan hari lepas hari, kami boleh bercengkrama dan lain sebagainya. Tetapi tidak aneh juga ketika kami berkumpul bersama, ada hal-hal yang lucu, ada hal-hal yang di luar nalar kami, yang seringkali membuat kami tertawa, membuat kami jengkel, membuat kami panik dan lain sebagainya. Karena mereka sepanjang hari, 24 jam, 7 hari seminggu bersama kami di rumah. Ada perkataan-perkataan yang baru yang muncul, yang kami boleh pahami melalui anak kami. Salah satunya adalah istilah mager, atau yang disebut malas gerak. Sejenak saya berpikir, apa mager? Oh, rupanya ada istilah-istilah yang saat ini sedang muncul. Bukan berarti ketika kita tinggal di rumah, ketika kita sekolah di rumah, kita bekerja di rumah, bukan berarti kita sudah mulai malas bergerak. Kita harus tetap bergerak, kita harus tetap beraktivitas, melakukan tugas-tugas, termasuk anak saya himbau untuk terus melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, agar tidak tertinggal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di suasana COVID-19 ini kita berpikir, oh enak, kita sudah di rumah, nggak perlu banyak keluar rumah. Pemerintah menghimbau harus tinggal di rumah. Gereja meliburkan setiap kegiatan gereja sepanjang minggu, sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan gereja yang bisa diikuti atau tidak harus diikuti. Tetapi ingat, bukan berarti saudara berhenti menjadi orang Kristen. Bukan berarti saudara berhenti untuk menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan ini. Bukan berarti saudara berhenti untuk mengaplikasikan iman Kristen di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah keluarga yang saat ini saudara tinggal di rumah. Oleh karena itu, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan buah kehidupan Kristen kita, buah kehidupan iman kita. Minggu lalu kita sudah boleh belajar dari Galatia pasal 1 dan pasal 2. Begitu luar biasa, Paulus menjelaskan banyak hal, menegur banyak hal. Terlebih di pasal 3, di Galatia pasal 3, kita boleh melihat bahwa ada sesuatu kebenaran yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kalau kita boleh melihat dari Galatia pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh,
Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Pasal yang kelima, ayat yang kelima dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Ada persoalan yang ingin Paulus sampaikan dan tegur bagi jemaat-jemaat di Galatia. Karena jemaat-jemaat di Galatia bersikap bodoh pada saat itu. Tidak masuk akal bagi Paulus memahami dia sudah menerima iman di dalam Yesus Kristus, menerima kasih kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, tetapi masih bersikap bodoh seolah-olah dia tidak percaya kepada Tuhan. Memaksakan tradisi, memaksakan kehendak sendiri, memaksakan ajaran-ajaran yang awal untuk disandingkan dengan ajaran-ajaran di dalam Yesus Kristus. Ini yang menjadi sorotan utama bagi Paulus. Artinya ketika kita masuk menjadi orang-orang percaya, engkau tidak boleh terus berhenti berjalan dalam iman kepada Yesus Kristus. Apapun situasinya, apapun kesulitan saudara, tetaplah berbuah dalam kehidupan rohani saudara. Kehidupan Kristen saudara harus tetap berbuah. Apapun resikonya, apapun situasinya, apapun kesulitannya, saudara harus tetap berbuah. Kenapa pertanyaannya? Mengapa orang Kristen harus berbuah? Itu satu pertanyaan yang mungkin kenapa susah-susah? Kan sekarang sudah tidak ada kegiatan gereja, tidak ada kegiatan yang harus saya keluar rumah dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan masih menginginkan saudara berbuah. Karena menghasilkan buah adalah perintah Tuhan. Perintah dari Yesus Kristus sendiri, dari Yohanes 15. Di ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap yang berbuah dibersihkannya. Ingat, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Berbuah itu bukan pilihan hidup. Berbuah, menampilkan buah rohani, kehidupan Kristen itu bukan satu pilihan. Kalau saya mau, saya berbuah. Tapi kalau saya nggak sempat, saya nggak mau berbuah. Tidak, tetapi berbuah itu bukan pilihan, tetapi satu kewajiban yang harus terjadi dalam diri kita. Satu keputusan Tuhan, kamu harus berbuah. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotong, dibersihkan, kata Yesus. Oleh karena itu, berbuah itu perintah Tuhan. Yuk mari kita bersama-sama menampilkan buah kehidupan Kristen di masa pandemik ini. Bukan berarti saudara berhenti untuk berbuah di masa ini. Tapi teruslah berbuah, wajib berbuah sebagai orang-orang percaya. Yaitu buah-buah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa? Alasan yang kedua, mengapa saya harus berbuah? Mari kita lihat dan perhatikan dari Galatia pasal 3 ayat 6 sampai 9, Galatia 13, Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kita juga boleh lihat ayat 24 sampai 29. Mari kita perhatikan bersama-sama. Saudara boleh melihat di situ apa yang dikatakan firman Tuhan di Galatia 3 ayat 6 sampai 9. Dikatakan demikian, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu. Hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dalam iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham
yang beriman itu. Mari kita lompat di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kenapa saya dan saudara, kita semua yang ada di rumah harus tetap berbuah? Karena saya dan saudara adalah pemegang janji Abraham. Tidak salah kalau Abraham dikatakan bapa orang beriman. Karena iman Abraham, bangsa-bangsa lain diberkati, termasuk saya dan saudara. Dan saat ini, saudara dan saya pemegang janji Abraham yang disampaikan oleh Paulus kepada orang Galatia. Kenapa engkau terpesona dengan hal-hal yang di luar Injil? Di luar iman percaya dan kepada Yesus Kristus, kata Abraham. Sehingga Paulus mengingatkan kepada orang Galatia, begitu mulianya panggilan iman Kristen di dalam Yesus Kristus. Karena saya dan saudara adalah pemegang janji Abraham. Berkat untuk memberkati orang lain. Bukan janji kekayaan, bukan janji kemakmuran, tetapi janji untuk masa yang akan datang yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudara hanya adalah orang-orang pemegang janji Abraham. Jadi ingat, di ayat yang ke-24 di pasal 3 di Galatia ini disampaikan Paulus kepada orang-orang Galatia. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ingat, kenapa kita harus berbuah? Karena saudara ada di dalam Kristus dan saudaralah pemegang janji Abraham. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemik ini jangan berhenti berbuah, teruslah berbuah, tetaplah berbuah. Bagaimana bisa menghasilkan buah yang dikehendaki Tuhan? Pertanyaan berikutnya, apa syaratnya untuk bisa berbuah? Bagaimana caranya saya berbuah? Hal yang pertama merujuk kepada Yohanes 15. Mari kita melihat Yohanes 15 dikatakan di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Untuk menjadi berbuah, saudara harus memastikan hidup saudara terpaut pada Yesus Kristus. Dikatakan demikian Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, untuk menghasilkan buah yang diinginkan Tuhan, buah rohani yang bermanfaat bagi diri dan orang lain, saudara harus tetap terpaut kepada Kristus. Itu adalah kunci yang pertama untuk bisa berbuah terus dan terus menghasilkan buah yang banyak. Kemudian
mari kita boleh melihat lagi syaratnya, caranya berbuah. Kalau kita melihat kembali di Galatia 3 ayat 14 bagian B, ditegaskan oleh Paulus, oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Roh yang dijanjikan itu. Oleh karena itu, untuk berbuah, untuk menghasilkan buah di dalam Yesus Kristus, maka saudara harus hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Tanpa saudara dikendalikan Roh Kudus, saudara tidak mengerti maksud Tuhan untuk dikerjakan dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita. Nggak ngerti maksudnya. Di masa-masa pandemik ini, di anak-anak kami sekolah di rumah, ada panduan yang harus diikuti. Kalau anak-anak kami mengerjakan soal tidak sesuai dengan panduan, maka yang didapat adalah hasil nilainya jelek. Tetapi kalau mengikuti panduan yang diberikan sekolah untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan, maka dapat mengerjakan dengan baik dan hasilnya juga baik. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita tidak mau tinggal dalam Yesus Kristus dan kita tidak mau dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita tidak menghasilkan buah yang baik, yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Di pasal 5, Paulus juga menegaskan kepada orang Galatia ayat 16, maksudku, kata Paulus, ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh, dikendalikan oleh roh, terus menerus, supaya saudara hidup dan bergerak bersama dengan roh Allah itu, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Seperti yang dijanjikan oleh Yesus Kristus di Yohanes 14 ayat yang ke-26, dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, yaitu Roh Kudus yang diutus Allah Bapa, oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara nggak bisa hidup seenaknya untuk bisa berbuah kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Saudara harus mengikuti petunjuk, penuntun, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Terlebih di Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adakah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus Kristus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan jikalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu Bapak Ibu Saudara pasti penuh dengan perjuangan di masa-masa ini. Tetapi bukan berarti saudara berhenti untuk terus berbuah. Karena berbuah di dalam Tuhan, buah kehidupan Kristen itu adalah satu panggilan yang Tuhan taruh dan juga perintah dari Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan ini. Saudara harus berbuah. Karena kalau tidak berbuah, dipotongnya dan dibuangnya. Dan karena saudara pemegang janji Abraham, seperti yang disampaikan Paulus kepada orang Galatia, saudara akan pemegang janji Abraham yang hari ini, janji di dalam Yesus Kristus adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan di masa yang akan datang. Dan oleh karena itu, mari terus berbuah. Untuk berbuah, saudara harus memastikan diri berpaut, menempel kepada Yesus Kristus, dan hidup dikendalikan
oleh Roh Kudus. Kiranya di masa pandemi ini kita tetap menampilkan buah-buah di dalam Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya, kami ingin dan terus ingin berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Pimpin kami, karena kami tahu ini perintah Tuhan, karena kami tahu kami adalah pemegang janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya kami terus melekat, berpaut kepada Engkau Tuhan, dan hidup kami dikendalikan oleh Roh Kudus. Terima kasih Yesus, supaya kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.